Assalamualaikum, halo semua sahabat, kembali lagi bersama saya di channel BHSI Official. Jangan lupa saksikan sinetron buku harian seorang istri yang semakin seru serta menarik untuk kita saksikan. Sebelum lanjut ke inti video, alangkah baiknya untuk kalian semua tekan like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan tak lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate buku harian seorang istri selanjutnya. Di adegan kali ini terlihat Dewa yang sedang menemui Tony untuk memaksa Tony agar mengakui bahwa Wilson itu adalah Kelvin Agatha. Namun Tony tidak menjawab semua pertanyaan Dewa. Dan di saat itulah keamanan komplek pun mengusir Dewa dari sana karena sudah membuat keributan. Sementara itu Pak Nopal melihat semua kejadian itu dan Pak Nopal pun mengatakan akan menyuruh anak buahnya yaitu Golden Scar untuk memberikan pelajaran yang lebih berat lagi kepada Tony. Tapi saat ini Pak Nopal akan mengurus Kelvin karena Kelvin sudah ceroboh. Kalau seperti ini terus, identitas Wilson sebenarnya akan terbongkar. Dan di sisi lainnya, Nana yang tengah tertidur. Di saat itulah Nana bermimpi bahwa ada suara keributan orang yang lagi membaca Yasin. Nana pun melihat karena sepertinya itu ada di dalam rumahnya. Dan di saat itulah Nana melihat bahwa Dewa sudah meninggal. Nana pun mengatakan, "Jangan tinggalin aku, Mas. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Tak berselang lama Nana pun terbangun dari tidurnya dan Nana terlihat sangat shock atas apa yang dimimpikannya tadi. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan Nana pun sangat terkejut. Nana pun segera membukakan pintu ya, berharap kalau yang mengetuk pintu itu adalah Dewa. Dan benar adanya Dewa yang baru saja pulang dari menemui Tony. Nana pun sangat senang karena Dewa pulang dengan selamat. Dan Dewa pun menanyakan, "Kenapa kamu sepertinya sangat cemas seperti orang yang sedang ketakutan?" Nana pun menceritakan kalau dia tengah bermimpi kalau Mas Dewa meninggal. Sementara itu terlihat Lia yang sedang galau memikirkan Fajar. Apakah Fajar masih marah kepada dirinya? Lia pun mencoba untuk mengechatnya atau mengirim pesan kepada Fajar yang mengatakan, "Mas, kamu lagi ngapain? Apakah kamu masih marah kepada diriku?" Yang dimana saat ini Fajar dan Tante Merlin pulang ke rumah lama mereka. Dan di saat itulah Tante Merlin ingin berbicara penting kepada Fajar, namun Fajar mengatakan kalau dia mau istirahat. Di saat itulah Fajar menerima pesan dari Cornelia. Namun Fajar tidak menjawabnya karena chatnya tidak dibalas oleh Fajar. Cornelia pun mencoba untuk menghubungi Fajar dan di saat itulah Fajar mematikan handphonenya karena Fajar saat ini ingin menenangkan diri dari
masalah yang terjadi di yayasan. Karena tidak ada jawaban dari Fajar, Cornelia pun segera menemui Fajar ke kontrakannya. Namun sesampainya Cornelia di depan kontrakan Fajar, Cornelia pun segera mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Dan di saat itulah Fajar mengatakan bahwasannya rumah ini sangat besar, namun tidak setenang saat aku dikontrakan. Fajar pun mengatakan bahwa rumah ini sangat besar, tapi tidak sesenang saat aku berada di kontrakan. Fajar pun meminta maaf kepada Cornelia karena tidak membalas chat dari Cornelia. Fajar pun mencoba untuk tidur, namun dirinya tidak bisa karena selalu ingat dengan Cornelia. Begitu juga sebaliknya dengan Cornelia yang sangat rindu akan sosok Fajar. Cornelia pun terlihat sangat sedih karena Fajar tidak membalas semua chat dirinya. Dan terlihat mereka berdua saling merindukan satu sama lain. Dan di adegan lainnya terlihat Roni yang sedang berusaha untuk tidur, namun dia tidak bisa. Dan Roni pun mengatakan akan mengajak Priska untuk bersenang-senang bersama dirinya. Dan Priska sangat terkejut saat membuka pintu rumah kontrakannya karena di sana terlihat Roni yang sudah ada di dalam rumah. Ini pun mengatakan bahwa dirinya akan mengajak Priska untuk bersenang-senang. Karena kelancangan mulut si Roni Blokokok, Roni pun mendapat hadiah sebuah tamparan dari Priska. Roni pun mengatakan kepada Priska, sudah berani-beraninya kamu menampar saya, dan saya pun akan membuka semua rahasia yang saya pegang. Dan di saat itu Whistle menanyakan rahasia apa itu. Roni pun mengatakan, jangan berpura-pura kamu Wilson, aku tahu siapa kamu sebenarnya, kamu adalah Kevin Agatha. Dan di saat itulah Pak Nopal mendengar apa yang dikatakan Roni. Dan Pak Nopal pun mendengar semua apa yang dikatakan oleh Roni. Dan di saat itulah Pak Nopal mengatakan bahwa bukan Tony saja yang mengetahui siapa Wilson sebenarnya. Dan sekarang Priska dan juga Roni telah mengetahui bahwa Wilson adalah Kevin Agatha. Ini pun mengatakan kepada Kevin dan juga Priska untuk mentransfer uang sebagai tutup mulut. Setelah itu Roni pun meninggalkan Kevin dan juga Priska. Di saat itulah Kevin menanyakan kepada Priska, ada apa ini sebenarnya dan apa yang telah terjadi. Priska pun hanya diam, tidak menjawab semua pertanyaan Kevin. Sementara itu Pak Nopal memikirkan cara untuk membunuh Wilson dengan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan dengan kematian Wilson, agar Pak Nopal mendapatkan asuransi Wilson. Oke guys, apakah rencana Pak Nopal akan berhasil? Dan bagaimanakah dengan Wilson dan juga Priska? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron terfavorit Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.